Halo semuanya, ketemu lagi di video terbaru INFP Men. Di video ini kalian akan tahu bagaimana potensi seseorang dalam menjalani pekerjaan sales. Ini adalah video bagian kedua untuk MBTI tradisionalis, yaitu ESFJ dan ISFJ. Kita mulai untuk ESFJ. Karakter alami yang dapat membantunya dalam menjalankan pekerjaan sales yang pertama adalah peka dengan orang lain. Pribadi ESFJ sangat cepat menyadari kebutuhan produk atau jasa spesifik dari calon customer dan segera melakukan segalanya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kemampuan mereka dalam membaca dan memahami orang lain merupakan yang terbaik dari semua jenis MBTI. Mereka dapat menemukan cara untuk menyatu dengan calon customer dan meyakinkan bahwa produk yang mereka miliki sangat cocok untuk orang tersebut. Yang kedua, termotivasi untuk membantu orang lain. Didorong dengan ketulusan seorang ESFJ untuk membantu memenuhi kebutuhan orang lain, maka tidak heran mereka tahan terhadap penolakan dan respon negatif dari calon customer. Mereka tidak sedang berpura-pura baik, tetapi memang sedang berjuang untuk membantu calon customer mendapatkan apa yang dibutuhkan dan untuk kebaikan calon customer itu sendiri. Yang ketiga, skill interpersonal yang luar biasa. Pribadi ESFJ mempunyai kemampuan berkomunikasi sangat baik. Selain handal dalam menggunakan pilihan kata yang tepat dan sesuai dengan karakter lawan bicara, tetapi juga memberikan solusi sesuai dengan value yang dipegang oleh calon customer. Yang keempat, ramah dan hangat. Dalam bersikap dan berkomunikasi dengan orang lain, pribadi ESFJ memiliki sikap ramah yang natural dan penuh kasih sayang. Calon customer tidak hanya akan merasakan komunikasi yang hangat dan merasa disambut dengan sangat baik, tetapi juga memiliki pengalaman mendapatkan pelayanan yang memuaskan dan melebihi ekspektasinya. Yang kelima, kompetitif. ESFJ akan mengerahkan semua upaya untuk mendapatkan hasil terbaik. Tidak takut harus berkompetisi dengan banyak orang dan target yang tinggi. Contoh sales ESFJ melayani potensial customer sebagai berikut. Seorang sales mobil menawarkan mobilnya yang masih menggunakan ban konvensional kepada seorang customer yang fanatik RFT. Customer mengeluhkan teknologi mobil yang ditawarkan ketinggalan zaman jika dibandingkan mobil kompetitor yang sudah menggunakan ban RFT. Dibandingkan menjelaskan atau berargumentasi secara detail teknologi TPMS yang digunakan di mobil dengan ban RFT, seorang sales ESFJ akan melakukan pendekatan dengan lebih smart, masuk ke dalam dimensi yang terkadang sang calon customer sendiri tidak terpikirkan dengan hal tersebut. Sales ESFJ akan mencoba menyampaikan kepada calon customer bahwa waktu dengan keluarga sangatlah berharga, dan pastinya calon customer ingin hal yang terbaik untuk keluarganya. Andaikan di hari saat akan berwisata bersama keluarga, ternyata sensor TPMS bermasalah dan harus diganti. Andaikan dengan ban konvensional, hal ini dapat dihindari pada hari sebelumnya, karena pengecekan ban bisa dilakukan jauh hari sebelum tanggal di saat mobil akan digunakan untuk wisata. Atau andaikan pengecekan terlewat, mencari ban konvensional jauh lebih mudah dibandingkan mencari ban RFT, terutama di daerah yang jauh dari pusat kota. Kemudian mungkin dia akan mengakhiri, Bapak Ibu pastinya akan selalu tenang dan tidak khawatir dengan teknologi RFT yang justru dapat membuat khawatir di saat momen-momen berharga Bapak atau Ibu bersama keluarga tercinta. Seorang sales ESFJ dengan segala kehebatannya bukan berarti tidak mempunyai kekurangan. Kekurangan yang pertama adalah sensitif terhadap kritik. Pribadi ESFJ akan sangat defensif atas kritik yang dilontarkan kepadanya. Hal ini sangat wajar karena memang ESFJ adalah pribadi yang selalu mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga ESFJ akan sensitif terhadap kritik, terutama jika penyampaiannya kurang diterima atau yang menyampaikan kritik jelas-jelas orang yang masih hijau pengalamannya. Yang kedua, menolak inovasi. Pribadi ESFJ juga terkenal dengan sikapnya menolak untuk melakukan perubahan, meskipun itu perubahan sistem sekalipun, karena ESFJ sangat senang dengan proses yang mereka sudah terbiasa di dalamnya. Semakin settle suatu sistem, semakin senang ESFJ dengan rutinitas yang ada. Yang ketiga, terlalu khawatir dengan status sosial. Status sosial yang sudah berhasil dicapai dalam kehidupan akan mati-matian berusaha dipertahankan oleh seorang ESFJ. ESFJ tidak akan mau kehilangan status sosial yang sudah dimilikinya, terlebih dia meraihnya dengan penuh kerja keras dan penuh kejujuran. Mereka lebih rela mengurangi standar bagi dirinya sendiri atau dalam keadaan ekstrim bahkan melakukan segala cara meskipun terkadang mengorbankan orang lain daripada harus kehilangan status sosial yang sudah dicapainya. Sebagai kesimpulan, skor ESFJ mendapat nilai sempurna 5 dari poin maksimum 5. ESFJ adalah kandidat terbaik untuk pekerjaan sales. Kemampuan yang dimiliki secara natural sangat memenuhi persyaratan, bahkan melebihi persyaratan yang disyaratkan.
Seorang SFJ berpotensi menjadi pemegang top sales dengan konsistensi pencapaian target yang luar biasa. Tidak jarang SFJ dalam evaluasi performance 1 tahun, mereka keluar menjadi top sales nasional karena kemampuannya dalam menjalin warm relationship with customer akan membuat customer lama merekomendasikan dirinya kepada saudara, kerabat, dan kolega jika sedang mencari produk atau jasa yang dijual oleh tenaga sales SFJ. Selain itu, customer lama tidak akan berpaling ke pekerja sales lain karena sudah sangat puas dengan pelayanan yang selama ini mereka terima. Jadi seorang sales SFJ bukan saja terkenal di tempat kerjanya, tetapi juga di komunitas customer. Yang perlu diamati adalah kekurangan yang dimiliki oleh seorang sales SFJ bersifat internal, sehingga tidak memengaruhi performa produktivitas kerjanya. Hal ini yang membuat seorang sales SFJ terlihat tanpa kekurangan di depan mata kompetitornya. Terlebih, SFJ senang menunjukkan status sosial yang diraihnya atau dibentuknya, sehingga kompetitor akan merasa semakin kurang percaya diri dalam berkompetisi menjadi yang terbaik. Yang kedua, ISFJ. ISFJ memiliki semua karakter alami ESFJ yang sudah disebutkan sebelumnya, kecuali sedikit berbeda untuk poin skill interpersonal yang luar biasa dan kurang kompetitif. Meskipun mereka bekerja keras dan dapat diandalkan, seorang sales ISTJ memiliki skill interpersonal 1 level di bawah luar biasa dan lebih nyaman berkomunikasi jauh dari perhatian dan pusat keramaian orang. ISFJ akan merasa cepat terkuras energinya di saat harus bekerja yang memiliki interaksi sosial yang konstan. ISFJ juga mempunyai kekuatan dalam mengamati apapun objek atau subjek yang menarik perhatian dan konsentrasi fokusnya. Dengan kekuatan pengamatan yang sangat baik inilah, seringkali seorang sales ISFJ dapat mendekati calon customer yang memang benar-benar ingin membeli produk atau jasa yang ditawarkan. ISFJ bukan hanya lebih malu atau sedikit berbicara dibandingkan ESFJ, tetapi juga kurang mengekspresikan emosionalnya karena lebih suka memendamnya dalam hati. Oleh karena itu, seringkali ISFJ kurang dapat menunjukkan ekspresi sebebas ESFJ, tetapi jika tempat bicara dalam suasana yang lebih private, ISFJ dapat menjadi pribadi yang ramah dan hangat. Seorang pribadi ISFJ juga punya kelemahan yang sama dengan ISFJ kecuali terlalu khawatir dengan status sosialnya. Mereka tidak khawatir dengan perubahan status sosial yang berhasil dimiliki dalam kehidupan dan mereka akan menjauhkan diri dari melakukan segala cara untuk mempertahankan apa yang dimiliki. Selain itu juga mereka terlalu altruis atau suka membantu orang lain meskipun dalam kondisi sulit. Inilah yang terkadang menjadi sering dimanfaatkan orang. Contoh, seorang sales mobil bertipe ISFJ akan kesulitan mengatakan tidak saat calon customer banyak meminta, bahkan hal yang melebihi tanggung jawabnya, seperti meminta merchandise lebih seperti gantungan kunci, diecast, payung, tas, karpet, rain cover, cover plat nomor, sepeda, apartemen, atau bahkan helikopter. It's too much. I'm just kidding. Jadi, kesimpulan akhir skor ISFJ adalah mendapat poin 2 dari maksimum 5. Potensi ISFJ di bidang sales jauh berbeda dengan ESFJ karena kelemahannya dapat memengaruhi performance atau prestasi kerjanya. Sales ISFJ meskipun pandai dalam menjual barang atau jasa, terlebih dapat mengidentifikasi calon customer lebih cepat karena memiliki pengamatan yang baik. Tetapi karakternya yang memendam emosionalnya dalam hati dan terlalu altruis memberi dampak negatif yang signifikan bagi mental dan jiwanya. Kelemahan yang terlalu altruis dapat dimanfaatkan oleh semua orang yang ada dalam kehidupannya, baik itu customer, rekan kerja, atasan, teman, saudara, kolega, pasangan, orang tuanya, bahkan anaknya sendiri. Dan karena terbiasa memendam, maka secara batin akan semakin tersiksa dan membuat dirinya menjalani hidup yang semakin berat. Karena dirinya hidup dan bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan dan atau keinginan orang lain. Selain itu, besar potensinya seorang ISFJ untuk menjadi korban strategi atau politik teman kerjanya atau atasannya, sehingga sangat mudah untuk dihancurkan karirnya dan semuanya itu hanya dipendam di dalam hatinya saja. Itulah penjelasan potensi ESFJ dan ISFJ dalam menekuni pekerjaan sales. Buat kalian yang tertarik dengan konten bermanfaat seputar MBTI dan mendapatkan pengetahuan untuk menjadi yang terbaik menurut versi diri kalian sendiri, silahkan subscribe dan aktifkan notifikasinya. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam sukses dan sehat selalu. Thank you.